Saudara Peggy Setiawan menjalani tes psikologi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sementara kuasa hukum mempertanyakan urgensi tes psikologi terhadap Peggy. Peggy Setiawan alias Peron dibawa tim penyidik menuju Dirkrim Polda Jawa Barat pada hari Sabtu ini pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, surat panggilan terhadap Peggy Setiawan diterima kuasa hukumnya pada 6 Juni 2024. Peggy Setiawan dijadwalkan melakukan tes psikologi 2 hari pada Sabtu dan Minggu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan urgensi pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Menurut Tony, Peggy Setiawan dalam keadaan baik-baik saja sehingga tidak perlu tes psikologi. Ya, biasanya ya pengalaman saya, kalau pemeriksaan psikologis ya terhadap pelaku atau tersangka itu biasanya terkait jawaban yang berubah-ubah, misalnya kan. Nah, atau ada indikasi ini kurang normal misalnya kan. Tetapi sepanjang orang normal-normal saja kan, ya tidak perlu sebenarnya. Tapi makanya lebih jelasnya coba kami akan menanyakan apa sih urgensinya, kenapa harus diperiksa psikologisnya itu. Ya. 2 hari ya berarti ya Pak? 2 hari jadwalnya sih, Sabtu sama Minggu besok. Saudara tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan hari ini menjalani tes psikologi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tes psikologi terhadap Peggy berlangsung selama 6 jam dan akan dilanjutkan kembali pada esok hari. Soal tes psikologi yang dijalani Peggy Setiawan kita akan bahas bersama Kriminolog FISIP Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meilala. Selamat malam Prof. Adrianus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Prof, ini banyak pihak termasuk keluarga dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan ini mempertanyakan apa sebenarnya urgensi dari tes psikologi terhadap Peggy Setiawan oleh penyidik. Sebenarnya apa yang ingin digali polisi, Prof, dari tes psikologi terhadap Peggy ini? Ya, sebelum sampai ke situ kan kita memahami bahwa dalam masa penahanannya ini itu polisi nampaknya sibuk untuk menambah alat bukti, ya kan? Saya menduga bahwa polisi sudah mengantongi alat bukti yang keras, ya, yang bersifat tidak bisa terbantahkan, misalnya apakah itu DNA atau sidik jari misalnya. Nah, kalau misalnya tidak punya, maka kemungkinan itu dianggap oleh kepolisian kurang kuat, akan mudah dipatahkan oleh penasihat hukum. Nah, untuk itu maka kemudian dicarilah berbagai alat bukti yang lain. Kemarin misalnya, kalau saya tidak salah, kepolisian juga membuka hotline ya kepada semua orang untuk memberikan masukan. Apakah itu masukan yang memberatkan Peggy ataupun meringankan, nanti semuanya akan diperiksa. Begitulah kurang lebih. Nah, maka dalam konteks itulah kita melihat kepolisian juga ingin tahu terkait dengan apakah itu kecerdasan, kesehatan mental dari Peggy melalui tes psikologi ini. Bisa juga ingin diketahui apakah yang bersangkutan itu misalnya berbohong atau memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu, sehingga kemudian dengan mengadakan asesmen psikologi seperti ini, maka hal itu akan ketahuan. Moga-moga begitu. Artinya memang ada kurang bukti seperti itu dalam penanganan kasus ini hingga akhirnya Peggy dilakukan tes psikologi, Prof? Nggak tahu ya bagaimana kita membacanya, karena kalau lihat dari perkataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yang begitu yakin ya, secara gesture merasa convince bahwa Peggy itu adalah orang yang menjadi pelakunya, dan polisi kelihatannya sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat, maka rasanya sudah cukup tuh gitu. Nah, maka maka ketika ada hotline yang dibuka itu adalah dalam rangka untuk sekedar ya merespons desakan publik, atau memang kepolisian sendiri yang masih memiliki kekurangan alat bukti, ya mungkin alat bukti yang ada dianggap sebagai kurang cukup. Jadi mungkin dalam hal ini mumpung karena toh Peggy ditahan dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan kepolisian, maka juga lalu kemudian diadakan tes psikologi ini. Mungkin begitu. Tapi yang jadi pertanyaan ini sebenarnya tes psikologi terhadap tersangka kasus pembunuhan ini wajar dilakukan atau memang ini adalah kasus yang jarang atau tes yang jarang dilakukan? Saya kira apa yang dikatakan oleh penasihat hukum tadi itu ada benarnya, karena biasanya memang yang menjadi determinan ya secara gampang orang yang kemudian diperiksa secara psikologi adalah ketika menunjukkan indikasi labil,
indikasi apa seperti menceracau, artinya ada kondisi di mana terdapat indikasi ketidaksehatan mental gitu ya. Tapi juga jangan lupa bahwa ketika polisi ingin tahu apakah memang misalnya orang ini punya kecenderungan untuk ngibul, untuk berkata yang tidak sebenarnya, atau karena begitu memiliki kecerdasan luar biasa sehingga lalu mampu berkata berkata apa bohong secara sistematik ya, maka ada bagusnya sih memang melakukan satu pemeriksaan psikologis yang bersifat komprehensif overall ya, sehingga lalu ketahuan berbagai kecenderungan, berbagai hal-hal yang bersifat kepribadian yang kuat dari yang bersangkutan begitu. Kalau yang Anda lihat nih Prof terhadap Peggy ini tes psikologinya nih menyangkut seperti apa saja sih yang sedang didalami polisi? Ya kembali pada bahwa banyak ya pemeriksaan psikologi, ada yang bersifat mengetahui kesehatan mental, mengetahui karakter, mengetahui trait ya, sifat-sifat yang menonjol dari orang, ingin mengetahui kecerdasan juga bisa, lalu juga tes psikologi untuk mengetahui apakah orang berbohong atau tidak. Nah, tentu kita lalu bisa mengira-ngira mana tes psikologi yang kurang lebih bisa dikatakan sebagai akan memperkuat kartu kepolisian dalam rangka memajukan Peggy sebagai tersangka ke pengadilan. Kalau pandangan Anda ini tes psikologi terhadap Peggy ini sampai 2 hari ini apa saja yang rangkaian tes psikologinya? Saya kira kalau yang 2 hari per hari 5 jam ini kelihatannya sudah konteks asesmen psikologi yang lengkap ini. Ya ingin mengetahui karakter Peggy, apakah memang orang yang konsisten, orang yang cerdas, orang yang labil begitu ya. Sehingga lalu kemudian polisi juga bisa mengira-ngira ketika yang bersangkutan itu secara konsisten mengatakan bahwa saya bukan pelakunya, itu adalah sesuatu yang memang merupakan cetusan dari hati nurani atau memang sesuatu perkataan yang sekali diucapkan lalu kemudian nggak bisa ditarik lagi. Jadi itu mungkin bisa diambil keterangannya, bisa disimpulkan setelah diadakan pemeriksaan psikologi ini, begitu. Ya Prof, dalam tes psikologi terhadap Peggy ini kan Ibu Peggy juga diundang gitu ya untuk bisa menyaksikan proses tes psikologi terhadap Peggy oleh penyidik. Ini apa alasannya kenapa akhirnya tes psikologi ini harus disaksikan oleh orang tua dari Peggy? Ini menarik nih, karena memang biasanya untuk melakukan tes psikologi nggak perlu dihadirkan orang tua atau pihak-pihak yang lain. Diasumsikan yang bersangkutan bisa mengungkapkan diri sendiri ya, atau dibantu diungkapkan oleh orang yang mengetesnya gitu ya. Jadi orang yang mengetes yang mewawancarai kita sedemikian rupa sehingga kemudian keluarlah hal-hal yang bisa menggambarkan siapa kita. Nah, untuk itu maka ketika ada orang tua dihadirkan, ada kemungkinan memang misalnya ada dimensi-dimensi dari saudara Peggy yang diperkirakan tidak mampu dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Misalnya sebagai contoh, ini satu teori saja, misalnya teori tentang memori yang tertekan, repressed memory. Orang yang pada masa kecilnya mengalami satu kecelakaan, sakit luar biasa, atau mungkin juga mengalami abuse. Nah, untuk itu maka dengan bantuan orang lain bisa kemudian diceritakan tentang apa yang dialami oleh yang bersangkutan pada masa kecil misalnya, sehingga lalu makin lengkaplah gambaran profil kepribadian dari si Peggy ini. Mungkin begitu ya, karena lebih tepatnya tentu saya tidak tahu. Jadi butuh konfirmasi dari orang tua gitu ya Prof ya, bisa dikatakan. Apakah memang tes psikologi ini sama dengan tes kejiwaan yang biasa dilakukan polisi terhadap saksi ataupun tersangka dalam kasus-kasus perkara lainnya gitu Prof? Ya kalau misalnya indikasinya gangguan jiwa ya tentu lain lagi. Ya kurang lebih sama lah, tetapi pada beberapa baterai tes tentu dikeluarkan atau tidak dipakai untuk melihat, ada yang misalnya lebih melihat pada the complete personality questionnaire misalnya, sementara pada konteks gangguan jiwa lalu kemudian dipergunakan hal-hal yang terkait dengan tes yang agak-agak psikiatris misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang diperuntukkan terkait dengan penggunanya. Nah, kalau memang dalam hal ini indikasi bahwa Peggy itu tidak menunjukkan misalnya perilaku yang menceracau, yang tidak konsisten, maka tentu kelihatannya indikasi gangguan jiwa tidak ada. Tapi kita ingin lihat misalnya apakah yang bersangkutan memang menampilkan hal itu terkait dengan kecerdasannya. Biasanya kan orang menampilkan satu situasi yang bersifat firm, determinasi, bersifat persisten, itu adalah karena kecerdasannya. Nah, apakah benar demikian? Jangan-jangan dia memang begitu karena memang punya kecerdasan atau karena memang sebetulnya dia mampu yang kita sebut sebagai lying ya, punya kepribadian yang kecenderungan untuk bohong misalnya. Nah, itulah yang kemudian daripada kemudian lalu polisi mengira-ngira,
mungkin ada bagusnya sih untuk melakukan tes psikologi yang bersifat lengkap. Demikian. Ya, sampai 2 hari ini tes psikologi dilakukan, sebenarnya seberapa penting sih Prof hasil tes psikologi Peggy ini dalam pendalaman dan juga penanganan kasus pembunuhan Vina ini? Sekali lagi, moga-moga ini memang merupakan bagian dari satu upaya kepolisian yang bersifat sistematis untuk kemudian menjerat yang bersangkutan secara komprehensif juga gitu ya. Bukan karena polisi sedang seperti halnya orang berenang ya, seperti orang tenggelam dan mengambil apapun ya dalam rangka menyelamatkan diri gitu ya. Nah, itu tentu tidak kita harapkan. Jadi saya harapkan kalau memang polisi tidak bisa membuktikan misalnya bahwa Peggy adalah Peggy begitu ya, maka ya tentu dengan besar hati polisi harus bilang untuk misalnya mengadakan SP3 misalnya. Tapi kalau memang ini dalam rangka satu upaya semakin meyakinkan JPU dan juga nanti kemudian ke pengadilan, maka saya pikir ada bagusnya untuk melakukan suatu pemeriksaan psikologi bagi yang bersangkutan. Demikian. Baik, kita tunggu saja. Semoga saja memang hasil dari tes psikologi terhadap Peggy ini bisa membuat penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini semakin terang. Seperti itu ya, Prof. Terima kasih atas perbincangannya, Kriminolog FISIP UI Adrianus Meliala. Selamat malam.